Ketika ribuan mahasiswa Indonesia turun ke jalan, mereka tidak hanya menuntut perubahan ekonomi, tetapi juga menantang sebuah sistem yang telah berkuasa selama lebih dari 2 dekade. Namun, di balik spanduk dan orasi mereka, ada tembakan yang menggema, darah yang tumpah, dan harapan yang berani melawan kekuasaan. Peristiwa Malari 1974 mengajarkan kita satu hal, bahwa meskipun suara rakyat dibungkam dengan kekerasan, perjuangan untuk keadilan tidak pernah padam. Peristiwa Malari yang terjadi pada tanggal 15 Januari tahun 1974 merupakan salah satu momen penting dalam sejarah Indonesia yang menunjukkan ketegangan antara pemerintahan Orde Baru dan kelompok-kelompok yang menuntut perubahan. Demonstrasi besar yang digerakkan oleh mahasiswa ini adalah reaksi terhadap kebijakan ekonomi pemerintah yang dianggap lebih menguntungkan negara-negara asing, sementara rakyat Indonesia semakin terpuruk dalam kemiskinan dan kesulitan hidup. Kebijakan impor barang serta dominasi perusahaan asing di sektor ekonomi Indonesia menjadi salah satu isu utama yang memicu perlawanan mahasiswa. Mahasiswa merasa bahwa kebijakan tersebut telah merugikan rakyat Indonesia yang semakin terpojok oleh krisis ekonomi yang terjadi pada awal 1970-an. Selain itu, para mahasiswa juga menentang ketidakadilan sosial yang semakin nyata, di mana hanya segelintir orang yang dapat menikmati kekayaan negara, sementara mayoritas rakyat hidup dalam penderitaan. Melihat hal ini, mahasiswa dari berbagai universitas di Jakarta mulai berkumpul untuk melakukan aksi protes besar-besaran yang akan mengguncang pemerintahan Soeharto. Mereka bertekad untuk menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap kebijakan ekonomi Orde Baru yang cenderung mendukung kepentingan asing dan mengabaikan kebutuhan rakyat Indonesia. Pada tanggal 15 Januari tahun 1974, ribuan mahasiswa dari berbagai universitas di Jakarta turun ke jalan untuk melakukan demonstrasi besar. Mereka mulai berkumpul di sekitar kampus, mengangkat spanduk bertuliskan tuntutan mereka, yang sebagian besar mengkritik kebijakan pemerintah yang lebih pro-asing daripada pro-rakyat. Salah satu tuntutan utama adalah penolakan terhadap kebijakan impor barang, yang dinilai merugikan ekonomi lokal dan mematikan industri domestik. Selain itu, mereka juga menuntut agar pemerintah segera melakukan perubahan mendasar dalam kebijakan ekonomi, yang dianggap telah memperburuk ketimpangan sosial. Demonstrasi ini juga dipicu oleh kecemasan mahasiswa terhadap meningkatnya ketergantungan Indonesia pada negara-negara asing, terutama Amerika Serikat, yang semakin terlihat jelas di sektor industri dan ekonomi. Mahasiswa menganggap kebijakan pemerintah Soeharto yang membuka pintu lebar-lebar bagi masuknya investasi asing hanya akan memperburuk kondisi rakyat Indonesia yang semakin terpuruk dalam kemiskinan akibat harga barang yang terus melonjak. Pada awalnya, demonstrasi ini berjalan lancar, dengan mahasiswa yang berorasi di jalan-jalan Jakarta, menyuarakan tuntutan mereka dengan damai. Namun, suasana berubah drastis ketika aparat keamanan mulai turun tangan. Ketegangan semakin meningkat ketika polisi dan tentara dikerahkan untuk membubarkan demonstrasi. Mahasiswa yang awalnya hanya ingin menyuarakan suara mereka dengan damai, mendapati diri mereka berhadapan dengan aparat yang menggunakan kekerasan untuk menghentikan aksi mereka. Tembakan gas air mata dan bentrokan fisik antara mahasiswa dan aparat keamanan terjadi di berbagai titik di Jakarta. Polisi dan tentara yang dipimpin oleh pemerintah Orde Baru mencoba menghentikan demonstrasi dengan kekerasan, dan hal ini justru membuat situasi semakin memburuk. Mahasiswa yang awalnya hanya berniat untuk mengungkapkan ketidakpuasan mereka terhadap kebijakan pemerintah, kini berhadapan dengan aparat yang menggunakan kekerasan untuk membungkam suara mereka. Kerusuhan pecah di beberapa titik, dengan mahasiswa yang semakin terdesak dan aparat yang semakin brutal. Pembubaran paksa oleh aparat menyebabkan banyak mahasiswa terluka, dan beberapa di antaranya bahkan tewas akibat kekerasan yang dilakukan oleh pihak keamanan. Kerusuhan Malari menjadi titik puncak dari ketegangan yang sudah berlangsung lama antara mahasiswa dan pemerintah Orde Baru. Demonstrasi ini memperlihatkan ketidakmampuan pemerintah untuk mendengar dan merespons tuntutan rakyat yang semakin merasa terpinggirkan akibat kebijakan yang tidak berpihak pada kesejahteraan mereka. Kerusuhan Malari yang terjadi pada tanggal 15 Januari tahun 1974 tidak hanya mengguncang Jakarta, tetapi juga memberikan dampak yang jauh lebih besar terhadap politik Indonesia. Aksi mahasiswa yang berakhir dengan kekerasan ini menjadi simbol perlawanan terhadap kebijakan Orde Baru yang semakin represif. Meskipun pemerintah berhasil meredam kerusuhan ini, namun peristiwa Malari memberikan dampak psikologis yang besar bagi masyarakat Indonesia. Pemerintah Orde Baru semakin merasa terpojok
dan mulai menyadari bahwa ketidakpuasan yang meluas di kalangan mahasiswa dan rakyat bisa menjadi ancaman serius bagi stabilitas kekuasaan mereka. Masyarakat Indonesia mulai melihat bahwa gerakan mahasiswa bukan hanya sekedar perlawanan terhadap kebijakan pemerintah, tetapi juga merupakan simbol ketidakadilan sosial yang sedang terjadi di negara ini. Malari menjadi pembelajaran bagi Soeharto dan pemerintahannya bahwa kekuatan mahasiswa dan rakyat tidak bisa diabaikan begitu saja. Pemerintah Orde Baru pun semakin memperkuat kontrolnya terhadap media, kampus, dan organisasi-organisasi yang berpotensi menentang kekuasaannya. Namun, meskipun kekuatan politik Orde Baru semakin besar, suara-suara perlawanan tetap ada, dan peristiwa Malari menjadi salah satu momen penting dalam perjalanan sejarah Indonesia yang tidak dapat dilupakan. Peristiwa Malari menjadi sebuah tonggak sejarah penting dalam pergerakan mahasiswa di Indonesia, yang menandai bahwa suara mereka tak akan dibungkam dengan kekerasan. Setelah kejadian tersebut, banyak mahasiswa yang semakin sadar akan pentingnya memperjuangkan keadilan sosial dan demokrasi, serta menentang kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat. Namun, meskipun begitu, gerakan mahasiswa yang berkembang setelah Malari juga dihadapkan pada ancaman represif dari pemerintah. Pemerintah Orde Baru tidak tinggal diam dan semakin memperketat pengawasan terhadap setiap gerakan sosial yang muncul. Mereka menggunakan berbagai cara untuk membungkam suara-suara yang mengkritik kekuasaan, baik melalui pengawasan terhadap kampus-kampus, pembatasan kebebasan berpendapat, hingga penangkapan terhadap aktivis-aktivis mahasiswa. Di sisi lain, meskipun peristiwa Malari tidak langsung menggulingkan Soeharto, namun gerakan mahasiswa yang semakin masif setelah peristiwa itu menjadi salah satu faktor penting yang akhirnya mengarah pada perubahan besar di Indonesia pada akhir 1990-an. Malari tidak hanya menjadi simbol perjuangan mahasiswa di era Orde Baru, tetapi juga menjadi inspirasi bagi generasi-generasi berikutnya untuk terus memperjuangkan keadilan dan reformasi di Indonesia. Pada Hakernia, peristiwa Malari 1974 menggambarkan bagaimana gerakan mahasiswa di Indonesia berusaha untuk menyuarakan keadilan dan menantang kebijakan ekonomi pemerintah yang dianggap merugikan rakyat. Demonstrasi besar ini, meskipun berujung pada kekerasan dan kerusuhan, tetap menjadi bagian penting dari sejarah perlawanan terhadap pemerintahan Orde Baru. Meskipun mahasiswa yang terlibat dalam peristiwa ini mengalami kekerasan dan penganiayaan, semangat mereka untuk memperjuangkan keadilan dan perubahan tidak pernah padam. Malari menjadi simbol bahwa perjuangan untuk demokrasi dan keadilan sosial di Indonesia akan terus berlanjut, meskipun menghadapi berbagai tantangan besar. Seiring berjalannya waktu, peristiwa ini akan selalu dikenang sebagai salah satu tonggak perjuangan mahasiswa yang mengubah arah sejarah Indonesia. Meskipun pemerintah Orde Baru berhasil meredam kerusuhan ini, namun peristiwa Malari tetap meninggalkan jejak yang dalam di hati rakyat Indonesia dan menjadi bukti bahwa kekuatan mahasiswa dan rakyat tetap dapat mengubah sejarah bangsa. Peristiwa Malari juga memberikan pelajaran penting tentang bagaimana kekuatan rakyat, terutama mahasiswa, dapat menantang bahkan menghadapi kekuasaan yang tampaknya tak tergoyahkan. Meskipun peristiwa tersebut berakhir dengan kerusuhan dan banyak korban jiwa, Malari mengubah cara pandang banyak orang terhadap Orde Baru, gerakan mahasiswa yang terorganisir dengan baik, meskipun harus berhadapan dengan aparat militer yang lebih kuat, menunjukkan bahwa suara rakyat, khususnya dari kalangan terpelajar, tidak bisa lagi diabaikan begitu saja. Setelah Malari, meskipun terjadi penindasan terhadap pergerakan mahasiswa, muncul rasa solidaritas yang lebih besar di kalangan anak muda Indonesia, yang tidak hanya menuntut perubahan ekonomi, tetapi juga reformasi sosial dan politik yang lebih adil. Para mahasiswa yang terlibat dalam aksi ini tidak hanya menentang kebijakan ekonomi yang merugikan rakyat, tetapi juga menyuarakan ketidakpuasan terhadap sistem yang dianggap korup dan tidak transparan. Malari menjadi titik balik yang menunjukkan bahwa Orde Baru bukanlah sistem yang tak tergoyahkan, dan bahwa ketidakpuasan terhadap rezim ini dapat memunculkan gelombang perlawanan yang lebih besar. Dalam jangka panjang, meskipun gerakan mahasiswa yang terinspirasi oleh Malari mengalami banyak tekanan dan pembungkaman oleh rezim Soeharto, peristiwa tersebut tetap menjadi bagian integral dari gerakan reformasi yang muncul belasan tahun kemudian. Peristiwa Malari menunjukkan bahwa meskipun mahasiswa dan kelompok masyarakat lainnya dihantam dengan represivitas, semangat untuk perubahan tetap hidup. Selama masa pemerintahan Orde Baru, mahasiswa terus memainkan peran penting dalam menggugat kebijakan pemerintah. Meskipun dengan berbagai risiko dan tantangan, mereka tetap menjadi pilar penting dalam memperjuangkan demokrasi, kebebasan berekspresi, dan hak asasi manusia. Keberanian mereka, yang sudah diuji pada Malari, terus bergema dalam aksi-aksi protes dan perlawanan lainnya di masa mendatang. Bahkan,
Meskipun Orde Baru tetap berkuasa untuk waktu yang lama setelah peristiwa itu, Malari telah menjadi simbol penting bagi perjuangan reformasi yang terjadi pada akhirnya pada tahun 1998 yang membawa Indonesia pada era baru. Dampak Malari juga terasa di kalangan masyarakat luas, di mana ketidakpuasan terhadap kebijakan ekonomi dan politik yang menguntungkan negara asing mulai tumbuh. Peristiwa tersebut membuka mata banyak orang bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, terutama yang berkaitan dengan kerjasama ekonomi internasional, tidak selalu berpihak pada kesejahteraan rakyat Indonesia. Peningkatan ketergantungan terhadap perusahaan asing dan kebijakan impor yang membanjiri pasar. Indonesia semakin memarginalkan produk-produk lokal, membuat harga barang semakin tinggi, dan mempersulit kehidupan rakyat kecil. Rakyat mulai menyadari bahwa pemerintahan Orde Baru, meskipun mengklaim sebagai pemimpin pembangunan, pada kenyataannya lebih mendengarkan kepentingan negara asing daripada memperhatikan kebutuhan rakyat sendiri. Ketidakpuasan ini tumbuh seiring berjalannya waktu, dan Malari menjadi pemicu yang mempercepat kesadaran sosial politik di kalangan masyarakat Indonesia. Meskipun peristiwa tersebut dihadapi dengan kekerasan, tidak ada yang bisa menghentikan perasaan marah yang semakin meluas terhadap ketidakadilan yang terjadi. Pemerintah Orde Baru, meskipun mampu meredam kerusuhan Malari, pada akhirnya harus menghadapi kenyataan bahwa tidak semua lapisan masyarakat menerima kebijakan mereka dengan lapang dada. Ketegangan yang terpendam selama bertahun-tahun akhirnya meledak dalam bentuk protes besar-besaran. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran gerakan mahasiswa dan masyarakat dalam menentukan arah kebijakan politik di Indonesia. Malari mengingatkan pemerintah bahwa meskipun mereka berkuasa dengan kekuatan militer yang besar, mereka tidak dapat mengabaikan suara rakyat yang telah lama terpendam. Setelah Malari, meskipun pemerintah Orde Baru semakin memperketat kontrol terhadap media dan kebebasan berpendapat, banyak dari mereka yang terlibat dalam peristiwa tersebut kemudian menjadi tokoh-tokoh penting dalam gerakan reformasi yang akhirnya menggulingkan Soeharto pada tahun ke-1998. Namun, meskipun peristiwa Malari memberikan pelajaran besar bagi pemerintahan Orde Baru, hal itu juga menciptakan ketegangan yang mendalam di antara pihak-pihak yang berseberangan. Pemerintah semakin paranoid terhadap kemungkinan terjadinya perlawanan lebih lanjut dan lebih keras dalam memantau serta menindak setiap potensi perlawanan. Rezim Orde Baru semakin memperkuat pengawasan terhadap kampus-kampus, organisasi mahasiswa, dan setiap suara yang dianggap sebagai ancaman bagi kestabilan kekuasaan mereka. Pada saat yang sama, meskipun pergerakan mahasiswa dihadapi dengan keras, mereka tetap menunjukkan keteguhan hati untuk memperjuangkan perubahan. Malari menjadi titik tolak yang tidak hanya mengguncang Jakarta, tetapi juga menyebar ke seluruh Indonesia, menandai bahwa gerakan mahasiswa yang menuntut keadilan dan kebebasan akan terus hidup di tengah-tengah masyarakat. Secara keseluruhan, peristiwa Malari 1974 bukan hanya sebuah peristiwa kekerasan, tetapi juga menjadi tonggak sejarah yang memperlihatkan ketegangan sosial politik yang melanda Indonesia pada masa Orde Baru. Demonstrasi yang awalnya dimulai dengan tuntutan ekonomi yang lebih adil, berubah menjadi simbol perlawanan terhadap seluruh sistem yang menindas dan tidak berpihak pada rakyat. Meskipun pada akhirnya peristiwa tersebut tidak langsung membawa perubahan besar, namun semangat dan tekad mahasiswa yang terlibat dalam aksi tersebut tidak pernah pudar. Malari mengajarkan kepada kita bahwa suara rakyat, meskipun dihantam dengan kekerasan dan pembungkaman, akan selalu menemukan jalan untuk berbicara. Ini adalah pelajaran yang terus dikenang, menjadi dasar bagi perjuangan reformasi yang akhirnya tercapai pada tahun ke-1998 seiring berjalannya waktu. Meskipun peristiwa Malari 1974 sempat dilupakan dalam beberapa periode pemerintahan, pengaruhnya tetap mengakar dalam hati masyarakat dan menjadi landasan perlawanan terhadap ketidakadilan. Bagi generasi berikutnya, Malari menjadi semacam simbol dari perlawanan mahasiswa terhadap rezim yang represif. Sebuah tonggak sejarah yang harus dikenang agar tidak terulang kembali. Gerakan mahasiswa pasca Malari semakin menguatkan solidaritas antar generasi, di mana mahasiswa mulai memandang diri mereka sebagai kekuatan yang tak bisa dikecilkan. Pemerintah yang semakin takut akan kekuatan pergerakan mahasiswa kemudian semakin represif. Tetapi hal itu justru memicu kesadaran baru di kalangan masyarakat luas mengenai pentingnya demokrasi dan kebebasan berpendapat. Malari mengingatkan bahwa ketidakadilan sosial dan ketimpangan ekonomi adalah masalah mendasar yang harus segera diselesaikan. Meskipun Orde Baru berupaya menekan suara-suara perlawanan,
melalui penangkapan dan pengawasan yang lebih ketat. Semangat mahasiswa untuk memperjuangkan keadilan dan kebebasan tetap hidup, bahkan semakin menguat. Penting untuk dicatat bahwa setelah peristiwa Malari, mahasiswa di seluruh Indonesia semakin terlibat dalam diskusi politik dan sosial yang lebih mendalam. Mereka tidak hanya mengkritik kebijakan pemerintah yang merugikan rakyat, tetapi juga mulai mengajukan alternatif solusi untuk permasalahan yang ada, seperti ketergantungan ekonomi terhadap negara asing dan pengabaian terhadap kesejahteraan rakyat kecil. Malari membuka wawasan banyak mahasiswa untuk berpikir lebih kritis tentang arah bangsa dan masa depan Indonesia. Mereka semakin menyadari bahwa untuk mencapai perubahan yang nyata, tidak cukup hanya dengan menggulingkan kebijakan ekonomi, tetapi juga harus ada perubahan sistematis dalam cara pemerintah menjalankan negara. Oleh karena itu, mahasiswa tidak hanya terfokus pada isu ekonomi, tetapi juga mengangkat isu-isu terkait hak asasi manusia, kebebasan politik, dan reformasi politik yang lebih luas. Pada tahun-tahun setelah Malari, meskipun pemerintah Orde Baru semakin memperketat kontrol, peristiwa tersebut telah menciptakan ketegangan yang terus berlanjut. Puncaknya, pada akhir 1990-an, ketika Indonesia kembali diguncang dengan krisis ekonomi yang lebih besar, suara-suara perlawanan yang terinspirasi oleh Malari kembali menguat. Ketidakpuasan yang tersembunyi selama bertahun-tahun akhirnya meledak, memunculkan gelombang demonstrasi yang menuntut perubahan besar di Indonesia. Peran mahasiswa yang dimulai dengan Malari menjadi sangat vital dalam pergerakan reformasi ke 1998. Mereka yang sebelumnya terlibat dalam aksi Malari menjadi bagian dari gerakan reformasi yang menggulingkan Soeharto, meskipun banyak yang harus membayar dengan pengorbanan besar. Semangat yang dimulai pada peristiwa Malari akhirnya membawa Indonesia menuju era baru yang lebih demokratis. Dalam perspektif yang lebih luas, peristiwa Malari juga menggambarkan betapa pentingnya kebebasan berekspresi dan hak untuk berorganisasi dalam sistem demokrasi. Dalam era Orde Baru yang otoriter, kebebasan ini dikekang, dan setiap suara yang dianggap mengancam kekuasaan akan dihentikan dengan cara apapun. Malari menjadi titik kritis yang menunjukkan bahwa rakyat, khususnya mahasiswa, memiliki peran penting dalam menentukan arah bangsa. Mereka tidak hanya berjuang untuk memperjuangkan hak-hak ekonomi, tetapi juga untuk menciptakan ruang bagi kebebasan berbicara dan berpendapat yang menjadi dasar penting dalam demokrasi. Meskipun peristiwa itu berujung pada kekerasan dan pembungkaman, pesan yang dibawa oleh mahasiswa Malari tetap hidup. Perjuangan mereka adalah perjuangan untuk masa depan yang lebih adil dan demokratis. Mungkin salah satu pelajaran terbesar dari peristiwa Malari adalah kenyataan bahwa perubahan sosial dan politik tidak pernah mudah. Dalam sejarah Indonesia, kita dapat melihat bahwa perubahan seringkali datang dengan harga yang mahal, melalui pengorbanan yang besar dari mereka yang berani melawan ketidakadilan. Namun, meskipun demikian, setiap peristiwa besar dalam sejarah Indonesia selalu meninggalkan warisan yang kuat, yang terus membentuk cara pandang generasi mendatang terhadap pemerintah dan negara. Peristiwa Malari, meskipun terjadi pada 1974, masih relevan hingga kini, karena semangatnya untuk memperjuangkan keadilan, kebebasan, dan hak asasi manusia tetap menjadi bagian penting dari perjuangan bangsa Indonesia. Di sisi lain, untuk menghindari terulangnya peristiwa serupa, masyarakat Indonesia kini harus lebih bijaksana dalam memilih pemimpin dan kebijakan yang tidak hanya berpihak pada kepentingan elit atau asing, tetapi juga pada kesejahteraan rakyat. Proses reformasi yang dimulai dengan peristiwa-peristiwa seperti Malari harus terus dijaga dan dilanjutkan agar Indonesia dapat tumbuh menjadi negara yang lebih adil dan demokratis. Semangat Malari mengajarkan kita bahwa kebebasan, keadilan, dan kedaulatan rakyat adalah hal-hal yang tidak bisa diabaikan dalam sistem pemerintahan manapun. Malari adalah peringatan bagi kita semua bahwa suara rakyat harus didengar, dan bahwa perjuangan untuk keadilan sosial adalah perjuangan yang tiada akhir. Peristiwa Malari 1974 dengan segala dampak dan tragedinya tetap menjadi pelajaran berharga dalam sejarah Indonesia. Perjuangan mahasiswa yang berani melawan ketidakadilan telah membuka jalan bagi perubahan yang lebih besar di masa depan. Meskipun banyak pengorbanan yang harus dibayar dengan darah, semangat untuk memperjuangkan keadilan tidak pernah padam. Melalui peristiwa ini, kita diingatkan bahwa perjuangan untuk hak-hak rakyat, untuk kebebasan, dan untuk keadilan tidak bisa berhenti hanya pada satu generasi, tetapi harus dilanjutkan oleh setiap generasi berikutnya, agar Indonesia terus maju menuju cita-cita reformasi yang lebih baik.